disampaikan di dalam captionnya itu lebih ke apresiasi kepada Ashanty sebagai ibu sambung. Poinnya adalah menggambarkan bagaimana seorang Ashanty bisa menjadi malaikat, tanda kutip nih kalau buat saya ya, bahasa sederhana saya, untuk mereka sekeluarga dan bisa mengubah hidup mereka dalam artian kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan. Justru itu bagus kalau buat saya. Karena Azriel tuh bukan tipe orang yang akan ekspresikan hal negatif gitu ya. Kalau mau ungkit-ungkitan masalah mah sampai kapan sih, nggak akan kelar-kelar kan. Kalau sekarang mah yang penting aku kan nggak pernah mau ngusik hubungan orang atau hubungan, yang penting sekarang ini semua baik-baik aja, intinya itu. Alhamdulillah hari ini memang kita lagi dapat kabar bahwa ada yang tempat yang kebakaran di sini dan ada 12 kakak tapi isinya hampir 150 orang. Jadi bayangin satu rumah tadi yang kebakar itu yang belum hancur, yang lain tuh banyak yang lebih hancur. Yang maksudnya hancurnya karena kena kebakaran ya. Satu rumah segitu isinya 20 orang. Bayangin berarti satu rumah isinya bisa berapa kakak gitu. Jadi memang sudah pasti padat banget ya, dan memang akhirnya 150 orang dikumpulkan di tempat tadi selama tempatnya masih dibenerin gitu. Jadi ya kita datang ke sini untuk memberikan sedikit sembako, dan juga tadi aku bawa makanan, ada 150 makanan juga untuk mereka, ya sedikit tapi semoga bisa membantu ya, karena belum mendapat bantuan apa-apa. Dan untuk rumahnya sendiri mereka lagi urus juga agar bisa diganti, bisa dibangun lagi gitu. Jadi ya kita karena kasihan juga sih lihatnya, kan ini lumayan deket dari tempat kita, tapi kondisinya lumayan memprihatinkan gitu. Nah, ini kegiatan begini udah bertahun-tahun ya sebenarnya, cuma kadang kan ya memang mungkin nggak kita ini gitu, tapi udah bertahun-tahun kita melakukan kegiatan ini gitu. Jadi kalau kemarin kan kita ke nakes juga, terus juga ke ke rumah sakit, ke tempat-tempat yang lagi isolasi, yang lagi kena COVID tapi lagi isolasi. Nah sekarang kita karena dapat kabarnya di sini, ya kita ke sini juga. Jadi bukan hanya kita kasih ayam asik, tapi juga bawain sembako juga, karena ada beras dan lain-lain, supaya mudah-mudahan bisa meringankan mereka, karena 150 orang ada di dalam sana, ada bayi juga, ada anak kecil juga, kasihan banget lihatnya. Semoga aja cepat mendapat penanganan dari pemerintah ya. Enggak sih sebenarnya, kalau bikin-bikin kayak gitu kan sebenarnya aku nggak terlalu sering kayak pos-pos banget. Cuman kalau yang kemarin itu karena aku pengen bikin campaign, pengen bikin movement bantu sesama. Kan kemarin banyak banget yang nanya, Bang gimana sih caranya biar PPKM ini kelar, ini gimana, itu gimana kan. Daripada orang nanya-nanya, kemarin akhirnya aku bikin lah namanya campaignnya #1untuk10. Jadi kalau minimal satu orang bisa bantu 10, jadi aku bilang kalau misalnya ada 50 juta orang kaya di Indonesia, kan 50 juta kali 10 jadi 500 juta. Insya Allah kan kalau rakyatnya 280 juta, bisa semuanya terbantu gitu sih. Maksud aku tuh gitu. Tapi kalau ada yang bisa bantu 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, sekontainer, 5 kontainer, ya alhamdulillah lebih baik. Kalau aku ngelihatnya gini, ikut rumahnya. Kalau rumahnya misalnya bagus, ya udah 200. Kalau mau rumahnya jelek bisa 1 juta atau 2 juta. Nanti makin jelek lagi bisa 5 juta, makin jelek lagi bisa. Jadi kalau aku ngelihatnya tergantung rumahnya nih, biar adil kan. Siapa tahu kan kalau yang makin susah kan biasanya kalau kayak gitu kemarin aku ngelihatnya. Sama aku ngetok ada orang nggak, kalau ada orang jawab iya, baru aku taruh. Takutnya kan ditaruh nggak ada rumah kosong atau gimana kan. Biar nyampe aja tepat ya. Takutnya kadang-kadang juga pernah aku misalnya ngumpulin kayak agennya gitu buat bagi-bagi kan. Ini itu kayaknya nggak tahu ya, kalau duit cash langsung kan sensitif lah istilahnya. Bukannya nggak mau percaya sama Pak RT-nya atau gimana enggak. Kalau duit itu sensitif, jadi nanti pasti banyak orang
Jadi aku kan pengen waktu kemarin itu berapa RT ya, aku targetin berapa RT di sana, berapa RT di sana, jadi kita nyebar malam itu. Pokoknya daerah sekitar sini lah, sekitar rumah kan istilahnya kalau kita bantulah orang-orang terdekat dulu. Saya Dinar Candy, saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan. Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum. Dan aku nggak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekanan, kayak merasakan stres, jenuh karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku. Kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Nggak tahu kenapa ya, itu spontan aja. Jadi kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya, kayak aku stres. Itu kan kayak ke diri aku stres karena PPKM diperpanjang. Bukan aku tidak setuju dengan PPKM. Aku tuh selama ini selalu mendukung kerja pemerintah justru. Kayak misalkan vaksin. Kayak misalkan aku ada kerjaan di keluar kota ya harus pakai surat kerja bla bla bla, aku lengkapin dokumen-dokumennya. Jadi aku tuh tidak ada melawan pemerintah. Aku tuh pengen cepet si Covid ini cepet selesai gitu. Jadi aku tuh tidak ada sama sekali buat melawan pemerintah. Itu kayak kesetresan aku, kayak blunder di diri aku. Dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekanan, kayak merasakan stres, jenuh karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku. Kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Jadi selama 4 bulan tuh sebenarnya aku nggak cerita sama keluarga pun, aku tuh mendapatkan tekanan stres yang berat. Kayak 4 bulan ke belakang tuh aku bingung, kayak aduh gila, kerjaan aku sulit nih menurut aku gitu. Nah makanya kemarin tuh puncaknya yang aku tuh ya stres banget. Itu tuh ya banyak berita di luar sana kayak salah gitu loh bang, kayak seakan-akan Dinar memprotes. Justru Dinar itu kayak tulisannya aja bisa dilihat itu Dinar stres karena PPKM diperpanjang, bukan memprotes. Cuman Dinar kayak ke pinggir jalan, aku tuh kayak pengen meluapkan kesetresan aku bang gitu. Karena aku nggak bisa kayak mendem sendiri, terus aku cuman cerita sih ke orang dekat. Cuman ya gimana ya, pengen lebih lagi gitu loh bang, karena banyak unek-unek sama di dalam kepala aku tuh kayak banyak hal-hal yang tidak bisa terrealisasi, terus jadi timbul stresnya tuh penuh gitu loh bang. Kayak terus pekerjaan aku yang sekarang tuh ya tidak sesuai gitu. Tapi kan ini kondisi tidak normal, jadi ekspresi dia tentang kemiskinan, tentang ungkapan dia gitu. Gak ada laki-laki mau sama dia, karena laki-laki gak boleh keluar rumah. Mungkin cowoknya pun memutuskan dia karena nggak boleh ketemu dengan pacarnya kan. Jadi jalan sesuatu adalah kemerdekaan, dia begini. Itu pun dia berharap pemerintah jangan melanjutkan. Dia tidak menduga pemerintah akan melanjutkan PPKM. Terus yang lain bagus juga pemerintah, tapi ya tidak apa-apa. Dari aspek jerahnya boleh aja. Untuk ya saya katakan ini sudah saatnya, sudah kena batunya. Tapi menurut saya pemerintah juga jangan ekspresi sosial itu dibentuk daripada yang akan membenturkan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menghalang kebebasan orang, kemudian menghalang kemerdekaan orang, kemudian menghukum orang. Karena sebenarnya yang menghukum itu pemerintah, menghukum kita semua. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu. Dampak daripada PPKM, jaringan sosial yang terputus, PHK, ya, kemudian tidak adanya silaturahmi dan lain sebagainya. Sikap orang tuanya Ayu Ting Tingnya yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya
Kalau saya Pak Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya. Juga nggak kenal juga sama dia. Misalnya bisa hukumnya ada buat penjarain orang tuanya, kita penjarain malah orang tuanya. Wajar orang tua bela anak dan cucu, wajar. Tapi yang tidak wajar, dia itu melawan orang yang tidak mampu, orang yang tidak tahu apa-apa. Yang salah ya si pembuli, hukum dia, bukan orang tua si pembuli yang didatengin. Ya harus bertanggung jawab gitu ya, sebagai keluarga juga harus bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Ya biar mereka tahu gitu kan, karena kan memang mereka awam banget gitu ya, kasihan niatnya juga udah tua kan, kedua orang tuanya. Ya kasihan lihat orang tuanya kan, keluarganya kan nggak tahu apa-apa. Niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh kelakuan anaknya nih seperti ini gitu. Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang datengin orang tua pembuli itu ke Bojonegoro di masa PPKM? Hei, ada yang bilang ini bukan lockdown Bu, tapi PPKM. Jakarta Bogor aja kita dilarang, Jakarta Bandung kita aja dilarang masuk, apalagi Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekatan. Agar tidak terjadi begitu ya kita para haters jangan lagi nyerang orang. Nah, kalau bisa polisi aja mencegah tanpa sebelum orang tuanya Ayu ke sana. Walaupun gak ada laporan, tangkap saja itu yang menghujat-hujat itu. Kan tadinya ya pikir bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan, ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Nah, terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Entah, aku juga nggak tahu ke sana apa yang dibicarakan. Cuma mungkin orang tuanya hanya memperjuangkan anak dan cucu. Kecewa ya pastikan, terus merasa nggak adil juga. Kenapa yang tiri di sana terus aku yang dikeluarin gitu kan. Cuma ya kembali lagi, maksudnya aku ya udahlah ya, kalau emang harus dikeluarin ya udah gitu kan. Terus tapi aku berharapnya maksudnya dipindahin ya diomongin aja gitu kan, kayak dulu kan pas mau mindahin ngomong gitu kan. Terus aku juga toh terima-terima aja gitu kan. Kan kalau diomongin kan enak gitu, maksudnya aku tahu, terus aku bisa milih tempatnya sendiri gitu kan, karena aku juga kalau emang harus nggak bisa di rumah ayah, aku bisa pindah ke alamat oma mungkin atau alamat kakak-kakakku yang lain gitu, maksudnya keluarga dari ibuku juga bisa gitu, maksudnya stay di Jakarta. Terakhir hubungan itu Juni awal kayaknya, itu benar-benar terakhir dibalesnya chat aku. Setelah itu udah nggak dibales, tapi centang dua tapi nggak dibales. Terus waktu aku ke rumah ayah itu Juli akhir kalau nggak salah, itu udah centang 1. Aku kurang tahu juga, katanya kalau diblokir itu nggak ada fotonya kan, tapi ini masih ada fotonya. Jadi nggak tahu itu ganti nomor kali ya, nggak tahu juga. Kalau setelah adanya masalah ini, setelah aku ngekos ya, maksudnya setelah aku udah nggak di rumah Bude lagi, ya memang kayak cuma seadanya, maksudnya seperlunya aja sih, kayak mungkin aku ada butuh dana tambahan nih, maksudnya bulanan tambahan buat beli ini atau buat bikin ini atau apa segala macam, ya sekedar itu doang sih, tapi selebihnya nggak ada. Kalau dulu sebelum ada masalah ini dia tanya kabar, telepon gitu kan, lagi apa, basa-basi yang sebenarnya bukan ayah banget tapi dicoba gitu sama ayah kan. Tapi semenjak itu udah nggak pernah. Kalau aku mungkin dulu kan aku mikirnya ayah tuh nggak suka kehidupan pribadinya dikuak gitu kan. Terus tapi kan aku dulu sempat lihat kayak Salsa itu salah satu anaknya, iya bukan anak tirinya, nah, dari istri sekarang itu lebih dikenal. Terus kan kayak ada sempat kayak rasa kok dia yang lebih dikenal. Terus di media kayak kalau aku baca-baca berita gitu kayak anak Bambang Pamungkas, anak pertama Bambang Pamungkas, tapi yang anak pertamanya tuh dia, bukan aku gitu kan. So aku kayak padahal anaknya tuh aku, bukan dia. Tapi ya itu dipendam lagi sih, maksudnya nggak pengen tanya juga. Terus ya udahlah, kalau emang mungkin ayah emang nggak pengen aku diketahui banyak orang apa gimana gitu kan. Terus ya mulai besar kesini-sini kayak ya nggak adil aja gitu loh, anaknya siapa gitu kan. Terus kenapa yang lebih yang dibilang anaknya Bang Pamungkas itu dia gitu kan. Tapi ya udah sih, ya aku merasa nggak adil itu, maksudnya. Dan aku emang bukan anak yang
gitu loh, maksudnya yang kayak kenapa dia gitu kan, maksudnya marah-marah sama ayah kayak kenapa dia yang dikenal, aku pengen aku kan anaknya aku gitu kan, maksudnya nggak marah-marah gitu, nggak sih, ya udah kalau emang nggak pengen nggak udah, nggak usah gitu kan. Kalau aku mungkin dulu kan aku mikirnya oh ayah tuh nggak suka kehidupan pribadinya dikuak gitu kan, terus tapi kan aku dulu sempat lihat kayak Salsa itu anaknya, iya bukan anak tirinya, nah, dari istri sekarang itu lebih dikenal, terus kan kayak ada sempat kayak rasa kok dia yang lebih dikenal, terus di media apa kayak kalau aku baca-baca berita gitu kayak anak Bambang Pamungkas, anak pertama Bambang Pamungkas, tapi yang anak pertamanya tuh dia bukan aku gitu kan, so aku kayak padahal anaknya tuh aku bukan dia, tapi ya itu dipendam lagi sih, maksudnya nggak pengen tanya juga, terus ya udahlah kalau emang mungkin ayah emang nggak pengen aku diketahui banyak orang apa gimana gitu kan, terus ya mulai besar kesini kayak ya nggak adil aja gitu loh, anaknya siapa gitu kan, terus kenapa yang lebih yang dibilang anaknya Bambang Pamungkas itu dia gitu kan, tapi ya udah sih ya aku merasa nggak adil, maksudnya dan aku memang bukan anak yang gitu loh, maksudnya yang kayak kenapa dia gitu kan, maksudnya marah-marah sama ayah kayak kenapa dia yang dikenal, aku pengen aku kan anaknya aku gitu kan, maksudnya nggak marah-marah gitu, nggak sih, ya udah kalau emang nggak pengen nggak udah, nggak usah gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.